Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita SD Muhammadiyah Full Day Sari Lama melakukan berbagi praktik baik di SMP Muhammadiyah Payakumbuh, yaitu sebelumnya teman-teman guru di sini belum tahu banyak tentang kurikulum Merdeka, kemudian juga belum tahu bagaimana cara melaksanakan proyek P5 dan menganalisis CP, TP, dan ATP, kemudian juga sekaligus membuat modul ajar. Insya Allah dengan kita bersamai mereka bisa melakukan hal itu semua, dan kita siap nanti melihat kembali bagaimana hasilnya proses pembelajaran yang mereka lakukan secara berdiferensiasi itu. Dan kita akan membimbing terus sehingga guru-guru di sini bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan kurikulum Merdeka tentunya. Hal ini hadir bersama Bu Nurul yang menjelaskan tentang pembuatan modul ajar. Ya, bagaimana ininya pelaksanaannya, mari kita lihat pada video berikut ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hidupnya mengutamakan proses pendidikan anak-anaknya, maka dipastikan nanti anak-anaknya di masa depannya pasti akan meningkat dalam kehidupannya. Peningkatan taraf kehidupan bukan berarti meningkatnya pendapatan penghasilan, tidak, tapi peningkatan taraf kehidupan kualitas hidupnya akan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang nilai yang status pendidikannya rendah. Jika tadi bilang model-model baru anak seperti Pak, ya seperti tujuannya. Maka dia ditukar-tukarnya dia anak seperti Pak. Sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada yang namanya asesmen diagnostik atau katakanlah sekarang asesmen awal. Nah, jadi pagi ini Bunda juga minta kepada ibu-ibu bapak sekalian apa saja yang Bapak Ibu tahu tentang kurikulum Merdeka tersebut. Yang berfokus pada pengembangan peserta didik, diharapkan mampu untuk memahami lebih dalam tentang kurikulum Merdeka. 2013, di mana pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang berdiferensiasi. Jadi kurikulum Merdeka itu kurikulum yang melakukan proses pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Kemudian juga di situ nanti ada yang namanya P5. Nah, kalau di K13 nggak ada P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita ambilkan jamnya dari 20% dari total jam yang ada dalam 1 tahun. Nah, itu kurikulum Merdeka. Nah, jadi apa yang kita harapkan setelah pertemuan ini? Nah, ternyata sama aja dengan pertanyaan Bunda tadi, mau makan apa pagi ini? Ya, terserahlah apa yang ada. Nah, untuk itu anak ibu yang bergaya belajarnya audio, maka duduklah yang di sebelah sini atau di media yang sudah ibu berikan atau ibu siapkan. Kemudian anak ibu yang punya gaya belajar visual, maka duduknya di sini. Di sini ibu sudah siapkan video-video pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian anak bunda yang suka belajarnya dengan kinestetik, ayo kita keluar. Kita lihat, kita perhatikan alam kita ini, lingkungan kita ini, apa yang membuktikan nanti anaknya bisa mencari dan menemukan ciri-ciri makhluk hidup itu. Melakukan pembelajaran, maka kita ajaklah anak kita berdoa dulu. Kita kaitkan pembelajaran kita dengan nilai-nilai agama kita. Kita kaitkan pembelajaran kita dengan budaya yang ada di sekitar kita, dengan tidak melupakan ajaran agama kita Islam. Nah, 20% berarti ada jam proyek itu nanti kita laksanakan apakah 1 hari penuh dalam 1 pekan atau setiap 2 jam dalam 1 hari selama sekian pekan itu. Saat ini yang melakukan proyek itu kan kelas 7 dan kelas 8 ini. Nah, kelas 9 masih K13 kan.
Nah, kelas 7 dan kelas 8 kita sudah potong jam teman-teman ini. Jadi kemarin ini dalam menetapkannya masih ngambang sebenarnya untuk penetapan ini. Satu, apakah setiap mapel itu dia mendapatkan pemotongan jam untuk pelaksanaan proyek. Ya. Yang kita ambil kan termasuk itu nanti jam muatan lokal yang kita potong juga untuk penguatan proyek ini. Artinya satu proyek yang sudah kita tentukan dari 7 tadi, Ya. semua guru terlibat di dalam itu. Nah kan ada 3 proyek setahun, Bun. Ya. 2 apa 3? 3 proyek 1 tahun. Nah kita bagi 1 tahun itu kita bagi 3, artinya proyek ini harus selesai dalam 4 bulan. Ya. Satu proyek harus selesai 4 bulan, dan satu proyek yang 4 bulan ini digawangi oleh guru yang juga sudah kita bagi. Contoh, guru kita sekarang ini ada jumlahnya 12, maka kita bagi 4 nih. 3 orang bertanggung jawab terhadap satu proyek. Proyek 1, seret. Proyek 2 bertanggung jawab pula nanti 3 orang guru lagi, selesai. Proyek 3 bertanggung jawab lagi 3 orang guru, selesai. Nah, kenapa seperti itu? Karena tidak semua guru bisa hadir dalam pelaksanaan satu proyek itu secara bersamaan. Seperti Bunda contohkan tadi, contoh sampahku urusanku. Maka pada hari proyek itu semua guru hadir dan bertanggung jawab. Nah, kendalanya kan di sekolah kita tidak seperti itu. Nah, ini makanya ada proyek itu kita bagi. Yang untuk proyek pertama itu kita serahkan kepada guru yang bertugas di proyek pertama. Iya. Nah, kemudian untuk berikutnya diserahkan lagi kepada proyek yang berikutnya. Iya. Nah, kalau memang itu situasional, apa boleh buat, gak bisa kita ini. Tapi yang sempurnanya itu seperti itu tadi, seperti yang udah jelaskan. 360 itu untuk 3 tahun atau 1 tahun tadi, Bunda? Nah, total jam yang ada tuh 360 dalam 1 tahun untuk tingkat SMP. Nah, kemudian kita ambil 20% dari 360, itulah jam proyeknya. SMP ini kan 7, kalau Iya. di SMA kan 8 tahun. Nah, sementara maginya hanya kayak hidup berkelanjutan saya taruh. Ya, makanya sedapat mungkin proyek itu harus seefektif mungkin sehingga bisa diapakan sama anak dan kita bisa melanjutkan ke proyek berikutnya. Tapi bisa TP1 itu kita pindahkan ke kelas 7 bisa. Ini untuk matematika, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual peserta didik dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajarinya pada fase ini. Biasanya untuk TP1 ini kita pelajari di kelas berapa, Bu, yang matematika? Kalau yang ini itu bukan apa ya, bukan TP kayaknya, masalah konseptual dengan menggunakan konsep-konsep dan keterampilan matematika yang dipelajari pada fase ini. Iya, biasanya itu di kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7, berarti cocok kan TP1 ini untuk kelas 7? 71 peserta didik mampu melakukan klasifikasi. Ini masukkan ke konten pemateri SD. Dan TP2 mereka mampu mengoperasikan secara efisien bilangan bulat. Biasanya kalau bilangan bulat ini materinya kelas berapa? Kelas 7 juga kan? Ini kelas 7 juga.
dan modul ajar. Yang pertama, terima kasih. Jadi paham perubahan modul ajar dengan lebih baik sehingga dapat menentukan arah materi dan persiapan dengan lebih baik. Yang kedua, masih butuh pendalaman materi tentang cara pembuatan modul ajar. Selanjutnya, sebelum mengikuti pelatihan ini, dapat membuat modul ajar tidak terpapar pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mengikuti pelatihan ini, paham membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan rinci. Selanjutnya, sebelum mendapat pemahaman tentang modul ajar, saya beranggapan pembuatan modul ajar sangat sulit dan ribet. Sementara awak di anak yang sebagian ikut kok nyala paham gitu Bunda. Ulang coba lihat yang ikut tuh lah. Ya, itu gitu. tingkat kemampuan anak itu beda-beda. Makanya kita jangan menilai anak dengan membandingkan si A dengan si B. Si A bisa dapat 100 sementara si B hanya 60. Nah, 60 si B ini sama dengan 100 si A kemampuannya. Jadi memang dari asesmennya pun kita bisa membedakan asesmen yang kita berikan. Tapi dengan syarat tujuan pembelajaran itu tercapai. Saya tadi ada 7 ciri makhluk hidup yang kita kasih tahu ataupun dia yang mencari tahu gitu kan. Nah, ada yang bisa dapat 7 sekaligus ciri-ciri makhluk hidup itu. Ada yang 2. Yang 2 ini karena kemampuannya memang segitu gitu. Jangan dipaksakan. Paling nanti kita memberi dia tugas, tolong nak di rumah dibikin tugas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan dicari gambarnya dan lain-lain sebagainya, di clipping dan lain sebagainya sehingga dia mengejar nilai sama dengan temannya. Alhamdulillah kami dari SMP Muhammadiyah Payakumbuh hari ini sangat berbangga dan berbahagia sekali bisa melaksanakan kegiatan tentang metode dan strategi pembelajaran di dalam lokal yang diberikan oleh Bunda Haja Nurmis Madiati MT. Dan kawan-kawan sangat berterima kasih sekali, ada hal-hal baru yang kita dapatkan dalam kegiatan ini dan mungkin nanti kita bisa aplikasikan di dalam kelas. Dan ini sangat menarik sekali bagi kita di SMP Muhapa karena ternyata metode dan strategi pembelajaran itu banyak sekali yang bisa diaplikasikan sehingga membuat pembelajaran lebih menarik di dalam lokal dan kepada siswa nantinya. Ya, sekali lagi kami berharap dan mengucapkan terima kasih pada pemateri dan juga berharap materi ini bisa kita aplikasikan di SMP Muhapa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.